Tahukah kalian, diabetes membunuh satu orang di dunia setiap 7 detik. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, sebanyak 9,1 juta orang menderita diabetes. Indonesia masuk urutan kelima di dunia dengan penderita diabetes terbanyak. Maka, tidak heran jika kita menemukan penderita diabetes di sekitar kita. Diabetes tidaklah mengenal usia, bukan hanya orang tua saja, tetapi diabetes juga dapat menyerang usia muda. Diabetes tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, perbaiki pola makan. Kedua, menyempatkan diri untuk berolahraga 30 menit setiap harinya. Ketiga, stop merokok dan mengkonsumsi alkohol. Selain ketiga cara mencegah sebelumnya, di sisi lain terdapat beberapa sumber daya alam yang dapat memiliki manfaat sebagai pengontrol gula darah bagi tubuh. Yang pertama ada kayu secang. Di dalam kayu secang mengandung senyawa brazilin yang dapat menurunkan dan mengontrol gula darah. Yang kedua ada coklat hitam. Coklat hitam memiliki kandungan kakao murni antara 35 hingga 85%. Hal tersebut membuat coklat hitam memiliki manfaat untuk menjaga agar gula darah tetap stabil. Yang ketiga ada gula aren. Gula aren memiliki kandungan lemak dan indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula pasir. Hal tersebut membuat gula aren dapat menjaga kadar gula darah. Setelah melihat dan menganalisis masalah serta potensi yang ada, kami, 4 wirausahawan muda, dengan saya Mesaro dan ketiga rekan saya Risma Ayu Permatasari, Silva Zahra dan Yunita Wulandari, dengan bangga mempersembahkan Cochujang, bisnis minuman coklat kekinian yang ramah bagi penderita diabetes. Cochujang merupakan minuman coklat hitam bubuk kekinian tanpa bahan pengawet yang menggunakan campuran bahan baku alami seperti dark coklat, gula aren, jahe, dan kayu secang yang memiliki manfaat bagi kesehatan seperti antiinflamasi dan kekebalan tubuh, serta ramah diminum bagi yang memiliki diabetes dan juga sangat cocok bagi anak muda yang sudah sadar akan kesehatan sehingga menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Perolehan bahan baku Cochujang cukup mudah didapatkan karena banyak dijual di pasar atau swalayan dan e-commerce. Dengan kemudahan saat mendapatkan bahan baku tersebut, maka kami pun dapat lebih leluasa untuk mencari supplier sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Bahan baku Cochujang yang pertama adalah dark choco. Manfaat dari dark choco diantaranya dapat melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, meredakan stres, menjaga kesehatan dan fungsi otak, menjaga tekanan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung, memelihara kesehatan dan kecantikan kulit, serta menjaga gula darah tetap stabil. Bahan baku yang kedua adalah kayu secang. Manfaat dari kayu secang diantaranya dapat meredakan peradangan dan nyeri, melawan bakteri, mengatasi jerawat, menghambat pertumbuhan sel kanker, menghentikan diare, mencegah kerusakan sel, dan mengandung senyawa brazilin yang dapat menurunkan dan mengontrol gula darah. Bahan baku yang selanjutnya adalah jahe. Manfaat dari jahe diantaranya dapat meredakan pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mencegah morning sickness, osteoartritis, serta mengurangi rasa mual dan muntah usai operasi. Bahan baku yang terakhir adalah gula aren. Manfaat dari gula aren diantaranya yaitu menjaga kadar gula darah, mengendalikan tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, serta menurunkan risiko batu ginjal. Sebagai produk minuman bubuk, tentunya Cochujang memiliki pesaing. Akan tetapi Cochujang dapat menunjukkan eksistensinya karena keunggulan yang dimilikinya. Di antaranya yaitu mengandung gula aren sebanyak 30%, sedangkan produk lain mengandung gula pasir hampir 50%. Cochujang kaya akan rempah seperti kayu secang dan jahe, sedangkan produk lain tidak mengandung rempah-rempah. Cochujang tidak memakai bahan pengawet, sedangkan produk lain memakai bahan pengawet. Kemudian, harga Cochujang lebih ekonomis sebesar Rp4.000 untuk 34 gram per piecesnya, sedangkan produk pesaing dijual dengan harga Rp7.900 untuk 20,2 gram per piecesnya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT pada produk kami. Yang pertama, kekuatan dari Cochujang. 1. Menggunakan campuran bahan baku alami yang memiliki manfaat bagi kesehatan seperti antiinflamasi dan kekebalan tubuh serta ramah diminum bagi yang memiliki diabetes. 2. Memiliki aroma khas menenangkan yang didapat dari perpaduan dark coklat, kayu secang, dan jahe sehingga membuat Cochujang berbeda dari produk lainnya. Kelemahan produk. Cochujang diproduksi berbentuk bubuk sehingga pelanggan memerlukan waktu untuk menyeduhnya dan tidak dapat langsung diminum. Peluang produk.
Yang pertama, karena tingginya penderita diabetes di Indonesia dan meningkatnya kesadaran para generasi muda untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, karena produk Cochujang juga tidak hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan orang tua atau penderita diabetes saja. Anak muda atau yang tidak memiliki riwayat diabetes pun dapat mengkonsumsinya. Karena Cochujang bukanlah sebuah obat, melainkan sebuah minuman yang aman dan ramah bagi penderita diabetes karena tidak membuat gula darah menjadi tinggi. Ancaman produk, munculnya beberapa kompetitor yang serupa dengan Cochujang. Proses pembuatan Cochujang. Yang pertama adalah persiapan bahan baku dengan ketentuan sesuai standar operasional, seperti bubuk masih dalam keadaan kering tidak menggumpal, beraroma asli dengan bahan utama, serta tidak terdapat campuran bahan lain di dalamnya selain keempat bahan utama. Yang kedua adalah pencampuran bahan baku yang dilakukan secara manual dengan wadah dan spatula agar kualitas dapat dijaga secara langsung. Yang ketiga adalah menimbang berat untuk setiap sachetnya sebesar 34 gram per pieces. Yang terakhir adalah proses pengemasan menggunakan plastik packaging. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang kami gunakan adalah dengan metode 4P. Untuk P yang pertama yaitu produk. Produk yang kami tawarkan adalah Cochujang yang menggunakan bahan baku alami dengan berat sebesar 34 gram per pieces. Untuk P yang kedua adalah price. Cochujang dijual dengan harga Rp4.000 per pieces. P selanjutnya adalah promotion. Promotion yang pertama yaitu promosi langsung ke pelanggan dengan metode personal selling yang memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, direct message Instagram, dan direct message TikTok untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Yang kedua, memberikan harga promosi pada hari-hari tertentu seperti hari belanja online nasional, perayaan hari besar keagamaan, serta anniversary perusahaan. Yang ketiga, melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook Ads, TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan apotek, swalayan, dan minimarket di daerah tertentu. Terakhir, place. Produk akan dipasarkan melalui toko swalayan, minimarket, serta e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya adalah analisis usaha kami, yaitu dengan memproduksi 1.500 sachet pada setiap bulannya. Dengan perhitungan yang telah kami lakukan, didapatkan harga pokok produksi senilai Rp3.450 dengan harga jual yang kami tetapkan sebesar Rp4.000 per sachet, sehingga keuntungan yang didapatkan pada setiap sachet ialah senilai Rp550. Selanjutnya didapatkan BEP produk sebanyak 914, yang artinya usaha Cochujang akan mengalami titik impas ketika dalam produksi 914 sachet, dan BEP rupiah senilai Rp2.436. Usaha kami layak dijalankan karena nilai dari return cost ratio sebesar 1,5 atau lebih dari 1, sehingga usaha kami dikatakan menguntungkan. Bisnis Cochujang akan melibatkan 3 stakeholder. Yang pertama adalah masyarakat. Manfaat bagi masyarakat diantaranya menjadi alternatif minuman serbuk coklat yang lezat dan alami, mengoptimalkan dan meningkatkan nilai produk berbahan baku dark coklat, jahe, kai secang, dan gula aren. Yang kedua adalah manfaat bagi pemilik usaha atau perusahaan, diantaranya meningkatkan kreativitas untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. Yang ketiga adalah pemerintah, diantaranya adalah membantu menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat, membantu pemerintah dalam mengontrol pengidap penyakit diabetes. Target pengembangan usaha Cochujang yang pertama adalah tingkat produk. Pada level ini, kami mengembangkan teknologi baru untuk mempermudah dalam proses produksi dan mengembangkan produk baru. Yang kedua adalah tingkat komersil. Pada level ini, kami melakukan pencarian pelanggan baru di segmen pasar yang baru, mengembangkan saluran penjualan dengan menambah kerjasama dengan berbagai agen, mitra, dan distributor. Selain itu, pengembangan penawaran produk dengan memberikan diskon pembelian untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga adalah tingkat korporasi. Pada level ini, kami ingin memperluas modal dengan menambah modal dan investasi untuk mengembangkan offline store di wilayah Bogor. Hak kita untuk masa depan yang lebih sehat, bertindak hari ini untuk mengubah hari esok. Terima kasih.